Ya, Halo, kita malam. Halo, halo. malam sana apa kabarnya? Salam kenal, Pak. First time, Iya, first salam time kenal. ketemu Gimana kita ya? online deh. Iya, kita online, kita offline jarang bisa ketemu ya. Selalu ada nggak pas Ada kalau ketemu aku. jadwal. Ya, oke. Oke, tadi kita mau bahas nih soal Bloody Oktober ya, Pak Farul. Mungkin ini akan menjadi topik kita ke depan. Kira-kira ini market mau kemana sih, Pak Farul? Jadi misalnya kita lihat banyak banget nih kira-kira sentimen-sentimen ke depan gitu ya. Kita lihat fear-nya juga lumayan besar gitu di market. Nah, buat sedikit background ya teman-teman, istilah Halloween Oktober ini cukup cukup jelas ya terjadi tahun ini. IHSG itu koreksi sudah 2,9%, net foreign sale 6,7 triliun, which is sangat banyak, dan pasar obligasi juga terkoreksi gitu ya. Kalau kita lihat obligasi 10 tahun itu sudah yieldnya 7,2% kira-kira. Dan ini menyamai kondisi akhir 2022 kemarin nih. Nah, kita lihat hurdle-nya itu terutama banyak banget dari segi outflow ya. Kalau kita lihat USD sempat 15.900, jadi memang hurdle-nya cukup besar. Nah, Bloody Oktober ini akan berlanjut nih di bulan November. Apakah malah bisa dihapus nih dengan rainy di November yang bikin market sedikit lebih oke gitu ya. Nah, makanya kenapa di sini kita akan undang Pak Fahrul gitu ya sebagai Chief Economist di Lembaga Sekuritas untuk membahas soal ini gitu ya. Nah, oke Pak Fahrul, mungkin kita akan langsung ya untuk bahas soal market di bulan November ini, Oktober ini. Nah, di bulan Oktober ini banyak banget turbulensi Pak Fahrul. Sebenarnya kira-kira apa sih yang tidak diperkirakan oleh para analis gitu ya dan ekonom terutama di tengah fluktuasi pasar yang seperti ini. Mungkin ada nggak sih sesuatu yang di luar ekspektasi gitu di bulan Oktober ini? Iya, mungkin pada dasarnya kalau sering follow kita live ya di Trimegah, kita udah wanti-wanti bahwa resiko yang ada di depan itu adalah depresiasi rupiah, itu bersama juga dengan Fed yang lagi hawkish dan outlook US Treasury yield itu yang lagi naik. Jadi itu materialize di bulan Oktober dan sebenarnya kalau kita lihat ya, memang sampai bulan Juli kemarin itu pasarnya ini over optimis, Pak. Over optimis, Oke. rupiah sempat 14.600, tapi kita lihat itu sebenarnya Oktober ini adalah bulan yang refilling, bulan di mana pasar itu kembali ke ekspektasi dia yang seharusnya. Tadinya yang bilang ya the Fed apa namanya bisa potong nggak, the Fed ternyata masih naik bunganya dan belum akan selesai, dan ini adalah higher for longer. Jadinya kita lihat ya apa namanya ini udah seharusnya terjadi sih. And kalau dilihat Bloody Oktober ya udah kejadian. Kalau ditanya apakah saya sekarang udah comfortable sama marketnya, saya belum lihat upside yang material. Oke. Tapi downside, upside material gede enggak. Tapi kalau by market valuation, aku udah mulai comfortable nih kondisinya sekarang. Nah, Oke. kalau untuk IHSG ya, kalau IHSG di luar saham-saham yang baru IPO terus lalunya naik kencang, Hmm. sama seperti brand, aman, dan kawan-kawannya, sebenarnya IHSG kita itu sudah ranknya itu udah di 64 atau 6.500 sebenarnya sekarang. Jadi, from valuation perspektif, di luar adanya yang luar biasa, I start to say current valuation di market itu mulai make sense. Walaupun aku belum lihat katalis baru, tapi valuasi udah mulai make sense nih. On higher yield, aku punya pandangan gini, US Treasury yield yang dekat 5% itu udah pricing in perang, Pak. Do you No. think war to continue? Nah, ini penting ini. Kalau Bapak masih, kalau misalnya Mas Arvin atau Shane masih expect Ya. perangnya ini makin berat, ya yieldnya mungkin bisa naik, tapi kayaknya, perangnya kayaknya gini-gini aja nih. Terus berarti kondisinya bisa get better. Aku lihat yieldnya udah peaking. Jadi, all the bad news di Oktober kayaknya udah mulai, aku lihatnya udah mulai ini ya, udah terefleksikan di market sih. Jadi, kalau nggak ada kejadian luar biasa banget, turun lagi dalam di bulan November, I don't think so. Tapi apakah ini time to buy? Aku sekarang sih lihat-lihat dulu. Ini kita kembali lagi kalau kayak ke fase tengah tahun sama awal tahun dulu aku cerita bulan Maret April ini waktunya kita hunting lagi. Kita cari saham-saham Penting ya. apa yang masih bisa jalan. Ini waktunya berburu, belum waktunya buy. Lihat-lihat dulu. Kenapa? Likuiditasnya makin hari makin tipis, Bapak. Ya, Kita ya. harus lihat juga diri kita. Ya. Ini ya likuiditas makin tipis itu kenapa? Karena sektor real itu makin berputar.
apalagi sebentar lagi kita akan punya aktivitas pemilu. Sektor real yang berputar menarik uang dari sektor keuangan. Karena itu Hmm. kita harus rasa-rasain. Ada uang, ada ngelihat prospek, tapi kita harus perhatikan market likuiditas. Likuiditas adalah kata kunci nanti di bulan November. Kalau likuiditas marketnya masih turun, nanti bisa cek ya harian tradingnya berapa, kita mesti hati-hati. Tapi kalau ternyata sudah mulai ada improvement, itu kita boleh mulai berburu ya, kira-kira seperti itu. Ini aku lihat fasenya wait and see. Turun dalam, aku lihat udah hampir selesai. Rupiah apakah akan turun lagi dari level sekarang? Aku lihat kayaknya negatif sentimen udah selesai ya. Oke. Jadi Hmm. aku lihatnya ini mulai wait and see dan mulai fasenya berburu ya bulan November. Karena yang aku lihat ya, mudah-mudahan Desember ini ada perbaikan lah, kira-kira ya. November kita berburu, Desember ada perbaikan. Kalau tahun lalu nggak ada Santa Claus Rally, aku lihat mudah-mudahan tahun ini bakal ada Santa Claus Rally. Pertanyaannya nanti seberapa besar dan seberapa firm itu kira-kira yang ada. Kenapa? Karena valuasi sekarang sudah oke. Nggak stretch lagi kayak tahun 2022. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti aku mungkin sum up sedikit ya. Jadi memang secara valuasi IHSG sudah murah gitu ya, tapi memang untuk katalis upside juga masih belum kelihatan oke nih. Untuk katalis upside-nya masih belum kelihatan. Jadi memang kalau kita cerita downside-nya itu sudah kelihatan nih downside-nya gitu ya. Untuk Sementara tahun ini ya, ini ya, aku lihat tahun ini ya. ya, Kalau untuk ke tahun depan itu mungkin kita bisa another session. ya. Banyak tantangan besar di tahun depan rekan-rekan sekalian. Oh, Tapi kalau untuk tahun ini turun lagi, misalnya turun lagi habis ini aku sih udah kita mulai harus bargain anting. Kita beli apa ya habis ini? Kira-kira seperti itu. oke. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan terkait tadi udah banyak banget ya soal perang tadi, soal USD IDR kira-kira akan seperti apa view-nya dan sebagainya. Mungkin Shana ada yang mau dikepoin nggak sih soal market Iya. yang bagus lagi nih? Iya, Pak Fahrul untuk penjelasannya. Jadi kalau boleh dibilang upside itu memang masih agak blur, tapi downside is kind of limited. Dan memang kalau kita berbicara dari segi valuation, saya senada PE IHSG itu more or less di sekitar 13 kalian. Jadi itu salah satu titik yang cukup menarik juga untuk para fund manager biasanya kalau dilihat mereka berburunya di situ. Nah, tadi sempat saya dengar nih Pak Fahrul menyebutkan kata kuncinya adalah likuiditas gitu. Nah, kalau menurut Pak Fahrul sendiri, sebenarnya terkait dengan likuiditas yang sedang diupayakan oleh Bank Indonesia dan lain sebagainya, ini tuh apa sih mereka itu mengutamakan instrumen apa, ataukah ada dari kita investor retail tuh bisa detect, oh market ini mulai kembali lagi nih liquid gitu, karena sekarang kan sektor real nih yang jalan gitu. Nah, dari kita sendiri investor retail untuk mendetek likuiditas itu mulai balik itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi kan sempat dibilang juga bahwa sekarang ya sektor real gitu yang lagi jalan. Apakah kita bisa assume bahwa untuk sampai di kuartal keempat tema flight to safety atau flight to quality itu tuh masih intact Pak di market? Iya, thank you Sana. Kalau terkait likuiditas, ya, terkait instrumennya BI, mungkin udah kelihatan ya, itu semuanya ya ada instrumen SRBI, SPBI, tapi itu ya kalau kita baca di statementnya Bank Indonesia, bisa Sana buka nanti, itu secara jelas dikatakan SRBI adalah instrumen moneter kontraktif. Nanti bisa baca di referensi buku makro atau moneter. Kalau kontraktif, itu pasti menurunkan prospek pertumbuhan supply uang baru. Yang berarti itu ya, walaupun dia bilang memang BI akan menjaga ketersediaan likuiditas di market. Dia mengatakan seperti itu. Tapi hal yang kita lihat, ini instrumen kontraktif. Kalau kontraktif, in overall, likuiditasnya itu pelan-pelan shrinking. Itu yang harus kita lihat dari sisi kebijakan ya. Lihat statementnya Bank Indonesia bulanan aja. Investor tiap ini, aku sarankan baca BI statement apa. Yang kedua, kita lihat average daily trading value di market. Iya, apakah kita ADTV kita berapa terakhir hari ini? Aku tadi nggak lihat yang hari ini berapa. Biasanya
10,4 sampai 10,7 T. 10,4 sampai 7T, dan belakangan kan agak turunan. Jadinya aku lihat ya kalau Sedikit likuiditasnya sembilan. agak turunan, ya ini ya kalau kita belajar di kampus itu ada namanya resiko likuiditas. Nah, ini yang harus kita manage. Dan kalau risiko likuiditas itu apa dampaknya untuk kita? Seperti aku bilang, kalau kondisinya marketnya lagi seperti ini, kita investor harus pandai-pandai nawar, Shane. Nawar Oke. spreadnya ya kalau nawar saham biasanya 5 atau 6 tick di bawah, kita 10 tick di bawah sekarang. Biasanya HK, Iya. kita jadi nunggu sekarang. Nah, ini range tradingnya harus dilebarin. Itu kondisinya. Ini memang kondisi marketnya sangat tidak favorable. Dan di kondisi market seperti ini, memang kita harus melakukan analisa bottom up. Jadi, makro Iya. call berat. Aku udah ceritakan kemarin-kemarin itu, aku pas depresiasi rupiah, aku bilang big cap buang. Aku udah bilang big cap, bang, aku nggak suka. Dan sekarang aku lihat ya, apakah ini bakal jadian? Ya, habis ini gimana market recovery-nya ya, aku lihat market ini mungkin akan recovery, tapi emang likuiditas tidak akan terlalu banyak. Kalau cerita likuiditas itu nggak akan terlalu banyak, temanya memang seperti Shane bilang, masih akan flight to safety. Flight to safety, kita harus berlindung di saham-saham defensif. Nah, saham defensif itu nanti kan bisa kita bahas ya, ada yang biasa disebut orang itu adalah saham sektor consumer. Itu aku lihat akan jadi perlindungan. Ini beda. During deflation sama red card, saham defensifnya mungkin kita bisa beli bang. Kalau sekarang saham defensifnya kita harus beli consumer. Itu yang kita lihat. Consumer. Oke. Consumer, dan juga ada beberapa consumer juga ya, mungkin sektor cigaret juga yang valuasinya itu udah kemurahan. Aku lihat itu akan menjadi sweet spot. Tapi in overall, aku selalu ingatkan di kondisi seperti ini, kita harus rest cash. Jangan sampai nggak punya cash. Iya. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di market, karena semuanya itu tergantung likuiditas. Kalau likuiditasnya nggak ada, IHSG ini memang rawan longsor. Likuiditas hilang, longsor kan? Iya. Kemarin rawan sekali. Ini yang mesti kita waspadai. Nah, mungkin sedikit follow up nih. Apakah dengan kemarin kebijakan Bank Indonesia naikin suku bunga ke 6%, itu tuh bisa cukup efektif untuk mendongkrak likuiditas? Dan yang kedua, ini mungkin sedikit kepo juga sih Pak Fahrul sebenarnya. Kemarin itu sempat saya baca bahwa tadi sempat dimention SRBI itu tuh dilelang dan menawarkan yield itu sekitar 6,3 sampai 6,5%. Apakah kita bisa assume kalau SRBI-nya ini 6,3 sampai 6,5% yield yang di auction waktu itu September, berarti ada chance Bank Indonesia masih akan naikin lagi suku bunga ke depannya di rapat November. Kalau menurut Pak Fahrul gimana? Kalau saya sih lebih lihatnya mungkin ya SRBI is a thing, itu instrumen moneter yang memang membuat suku bunga di market itu lebih tinggi daripada suku bunga acuan. Itu kenyataan, benar. Tapi kalau untuk acuannya ya, apakah kira-kira BI akan naikin atau enggak? Kalau mau kita lihat early indikator dari market, saran saya lihatlah indikator JIBOR 1 minggu. Kalau ada Bloomberg di kantornya ya JIBOR 1 minggu ada di BI, atau kita bisa cek kalau dari Bloomberg itu ada JIIN 1W Index. Nanti itu bisa Shane coba cek. Apa, Pak? Itu sebenarnya udah bisa lihat itu ekspektasi market. Itu kan pasar uang. Itu kan suku bunga JIBOR ya, itu interbank dengan tenor 1 minggu. Ini yang paling dekat biasanya itu dengan 7 day reverse repo rate. Dan memang di kondisi likuiditas yang aku bilang mengetat, jadinya aku bilang langkah BI yang dilakukan oleh BI ini bagus, tapi memang postur makro membutuhkan kenaikan bunga lebih lanjut. Jadinya sekarang bisa kita lihat ya, likuiditas di perbankan ample tapi berkurang dari yang kemarin. Likuiditas market masih ada tapi berkurang dari yang kemarin. Kapan likuiditas ini rame? Di satu sisi di masalah suku bunga harganya harus pas, indeks harganya harus pas, itu yang aku lihat. Nah, sekarang apakah indeks harganya udah pas? Aku lihat ya, ini pas-pas enggak ya. Aku masih lihat ada downside lagi, tergantung likuiditas nih. Ya. Agak nanggung, kita tunggu dikit lagi. Pokoknya tunggu itulah. Pokoknya tunggu sinyalnya likuiditas. Kalau samanya likuiditas jelek, itu harganya nggak di situ tuh. Nah, itu yang kita lihat. IHSG di 7.000, trading sehari cuma 78 triliun. Nah, harganya nggak di situ. Karena kalau barang itu udah well priced,
easily trading satu hari itu di atas 10,5 triliun yang kayak saya bilang tadi. Iya.